ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab syarah terhadap Thalathatul Usul atau syarah terhadap Al-Usul Ats-Tsalatsah. Insyaallah kita mulai dari penjelasan pengertian Hanifiyah di sini insyaallah taala. Ya, kita akan membahas itu biidznillah taala, yaitu millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita juga bisa membahas makna ibadah. Itu tadi laki-laki yang di situ bukan? Bapak, di situ siapa? Perempuan akhwat di balik tirai? Ada orang enggak? Oh, belum. Antum topinya bisa lepas enggak? Ada apa emangnya itu? Rambut antum kenapa? Ada sesuatu? Hah? Rontok rambutnya? Oh, enggak masalah kan antum enggak masuk kamera, tapi tenang aja. Iya. Pertama anak pengen memberitahu untuk teman-teman di MGI yang muda-mudi yang muda ya. Antum udah tua apa muda, ikhwan? Muda. Iya. Pak Idrus saja muda insyaallah, Pak. Masyaallah. Begini. Hah? Masyaallah. Darah muda ya. Begini ikhwan, itu jaga adab di majelis ilmu seperti topi semacam itu ya sebaiknya tidak digunakan ya, terlepas dari bagaimana rambut antum. Dengerin. Ya, antum kan bisa kasemitan di situ kan bisa nih. Sebaik-baik soft laki-laki yang depan, sebaik-baik soft perempuan belakang. Gitu. Ya, ada beberapa hal yang ana ingin sekali mengoreksi antum ikhwas sekalian, teman-teman terutama nih yang tadi nongkrong di sana. Ya. Yang pertama tadi ya, topi kalau di majelis ilmu itu jangan dipakai. Apapun alasan antum ya, sejelek apapun, seburuk apapun yang antum kira, tetap harus menjaga adabnya di majelis ilmu ya. Itu satu. Kedua, ketika gini, sekiranya anak ini yang datang, misal anak anggap misalnya anak Pak Maman yang datang, bagaimana sikap antum? Sopan, masya Allah. Berarti kalau mana nggak sopan? Bagaimana sikap? Misal Pak Maman, anak sebagai Pak Maman datang naik motor, melihat antum sambil nongkrong di situ, apa yang akan jadi sikap antum gimana ya? Nyamperin, kasih salam. Terus anak apa bagi antum? Nih yang tadi ngobrol-ngobrol di situ tuh, nongkrong semua nongkrong semua. Ya rata-rata ini lihat. Oke.
Ana lewat, ana yang ngucapin salam. Emang itu akhlaknya harus yang rakib, yang dari kendaraan ngucapin salam bagi orang yang di jalanan atau lagi jalan. Oke. Itu udah ana tunaikan. Alhamdulillah. Taib. Ana parkir motor. Ana sebenarnya parkir motor tuh nungguin antum nih kira-kira apa yang mereka lakukan setelah ini. Ana lihat dia sebagian dari antum ketika ana lewat ada yang memang belaga pilon, ana tahu itu. Ana ngajar itu sejak tahun 2000-an awal, jadi tahu tingkah murid tuh tahu. Bukan baru kemarin petang sebelum maghrib anak ngajar. Berarti anak ngerti anak-anak muda dan gimana tingkah mereka. Tapi perlu kita ingatkan. Nah, sebagian belaga seolah-olah yang datang bukan siapa-siapa. Taib, tidak masalah. Anak parkir motor di sini sengaja dekat sini karena di sini ada antum sebagian sini dan sebagian sana ada 6 orang di sana. Mereka kan pasti akan lewat sini nanti. Ana menunggu bagaimana sikap mereka terhadap ana. Kalau amang ana guru mereka, pasti mereka punya sikap tidak seperti ana seolah-olah bukan siapa-siapa. Tapi kalau ana bukan siapa-siapa bagi mereka, maka ya kita lihat sikapnya. Satu persatu masuk lebih dahulu, masuk ninggalin ana. Sekarang pertanyaan ana ikhwan kepada antum. Ana itu siapa bagi antum? Ana gak merasa Ustaz antum, gak merasa guru antum. Hatta ana ngajar biologi di sini, ana gak ngerasa sebagai guru antum sekarang. Antum lihat, plek lewat. Berapa meter dari tempat antum lewat itu? Cuman 2,5 meter ikhwan. Ana berdiri sambil ana nungguin bagian sikap mereka. Gak ada satupun tangan yang ngajak salaman gak ada. Satupun. Wassalamualaikum. Nggak ada satupun. Betul bahwasanya antum konteksnya bekerja, perwira dari perusahaan. Betul, ana akui itu. Tapi ini majelis ilmu. Antum belajar ilmu dan adab itu didahulukan. Tanpa adab antum ilmu ini nggak bermanfaat sebenarnya. Ya, ana nggak marah sama antum. Cuman ingin kita itu sama-sama lebih baik. Tunaikanlah hak-hak yang sejatinya itu harus kita penuhi masing-masing. Sebagaimana anda mencintai antum dengan anda ucapkan salam kan? Tadi anda ucapkan salam enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah antum jawab, masya Allah, tabarakallah. Walaupun ada di antara antum yang tahu belaga pilon seolah-olah bukan siapa-siapa yang datang, ya lewat. Oke? Lewat kemudian enggak ada antum satu orang pun tidak ada yang terinspirasi untuk mengajak anda salam tangan gitu. Shake hand gitu. Jadi anda tinggalkan sambil anda membenahi jaket dan semisalnya. Anda memang sengaja menunggu. Ternyata sampai final, tidak ada satupun yang mengajak anda salaman. Siapakah anda yang datang di sini? Dan kemudian memang anda salam di sini, anda salam sama murid anda. Taib. Anda akan ucapkan salam di sini, assalamualaikum di mimbar ini. Ya makanya tadi anda ucapkan assalamualaikum kan. Ya. Taib, tetapi tadi tidak ada yang mengajak salaman sama sekali. Pertanyaannya, sekiranya ana adalah orang yang memberikan antum uang dan antum tahu itu sore ini ana akan beri uang, antum akan menghormati ana, antum akan mendekati ana dan antum akan bersikap sopan yang semoga dengan itu ana jadi ngasih antum uang. Begitu ikhwah, teman-teman sekalian. Kadang-kadang pelajaran seperti ini lebih mahal daripada sebatas materi. Ini yang harus teman-teman amalkan. Bukan hanya terhadap ana, bahkan terhadap Pak Idrus karena beliau adalah yang lebih tua dari kita semua. Ana tadi, afwan, ana nggak sengaja ana nggak salam sama Pak Idrus di sini. Karena ketika ana harus salam sama antum, ntar ana ngajak salam mereka semua. Jadi seolah-olah ana lah yang butuh salamnya antum. Bisa paham gak maksud ana? Begitu ya ikhwan. Ya, jadi ana minta tolong bukan hanya terhadap ana, ya terhadap siapapun guru yang mengajari antum apalagi ilmu syar'i, maka punyalah tindakan yang dengan kesadaran dan juga penghormatan, dan karena pengen beramal karena Allah, hargailah dan hormatilah dengan sebaik-baiknya. Ini bukan berarti ana ingin dihormati, bukan. Tetapi ketika ini tidak diajarkan kepada antum dan ana sebagai beramal untuk mengajarkan ini juga.
Nah, nanti ke depannya mungkin kita nggak ketemu lagi, atau mungkin ganti ustadz, atau mungkin ada pelajaran baru lagi dari ustadz lain. Mungkin ustadz itu akan kecewa dengan hal seperti ini, tapi tidak mau mengungkapkan. Dan anak bukan orang seperti itu. Kalau ada yang salah, anak ungkapkan. Daripada anak mangkel sendiri kan di belakang, mendingan mangkel di depan antum langsung. Oke? Jadi anak bukan benci sama antum. Oke? Jangan merasa anak sebelah sama antum loh. Iya sih, emang gak sebel. Ya, cuman tenang aja. Tenang aja. Anak tuh pengen kita sama-sama baik, ikhwan. Dan kalau anak mungkin ada kesalahan, ya anak koreksilah anak. Ingat gak ketika dulu awal-awal kita kajian, anak tuh sering ngebully antum, ingat gak? Sebagian dari antum, maksudnya enggak semuanya. Dan orang-orangnya sudah hilang sekarang, gak tahu kemana mereka. Ya. Tapi kemudian anda dapat masukan dari Pak Idrus, dari teman-teman. Tolong Ustaz, yang seperti itu agak sedikit dikurangi, kita lebih fokus ini. Anda terima maksudnya, akan berubah ketika itu. Iya. Sebagaimana Anda terima masukan dari teman-teman sekalian, maka Anda juga ketika Anda melihat ada kesalahan, Anda ingin memberi masukan supaya kita sama-sama klop gitu. Oke, mudah-mudahan pelajaran ini berharga untuk sampai masa depan kita, ikhwah sekalian. Ya begitu. Baik, kita mulai pelajaran pengertian Hanifiyah. Hanifiyah. Nomor pertama, i'lam, ketahuilah. Oke, itu tidak perlu kita bahas. Yang kedua, arsyadakallah. Semoga Allah memberi ar-rushd kepadamu. Apa itu ar-rushd? Rushd adalah istiqamah dan keteguhan di jalan kebenaran. Orang misalnya namanya Rasyid, ya. Rasyid itu orang yang istiqamah, terbimbing di jalan kebenaran. Mursyid itu adalah orang yang membimbing, ya. Li ta'atih, semoga Allah Ta'ala membimbingmu, ya itu artinya, membimbingmu, mengistiqomahkanmu untuk mentaatinya. Taat adalah melakukan perbuatan sesuai dengan perintah yang diinginkan serta meninggalkan yang dilarang. Annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah, hanifiyah adalah yaitu agama, dia agama yang tidak cenderung pada kesyirikan, yang dibangun berdasarkan ikhlas kepada Allah. Nah, Anda minta antum tolong sebutkan agama-agama yang disahkan di Indonesia apa ya, teman-teman? Islam jelas, Islam. Kristen ya. Buddha masuk. Konghucu masuk. Emang berapa sih, ada 5 atau berapa sih? 6. Protestan sama Kristen dibedakan itu. Katolik sama Protestan dibedakan. Gitu, beda. Oh, berarti udah 3 tuh. 4 Hindu, ya. Buddha sama Konghucu. Sunda Empire nggak masuk? Sunda Empire tuh apa dia agamanya? Islam juga bukan? Antum kan orang Sunda. Plato. Sunda Wiwitan. Tapi ada Sunda Wiwitan, ada, iya. Cuman mereka ketika berKTP Islam, ya. Karena mau nggak mau kan harus ada itu. Iya, Sunda Wiwitan ada, ritualnya juga masih ada itu. Underground tapinya, nggak terlalu ini ya. Hampir sama. Islam cuma yang mereka kan, kalau kita yang di atas tuh Allah gitu kan. Kalau mereka yang di atas itu para bukun-bukun yang udah meninggal gitu, ruh-ruh. Iya, itu kesyirikan itu. Iya, nggak diakui tapinya kan. Alhamdulillah. Coba dari semua agama yang diakui di Indonesia nih, selain Islam, ada nggak yang nggak syirik? Nggak ada, syirik semua. Orang Kristen musyrik, orang Kristen musyrik ya musyrik, mau Protestan mau Katolik musyrik. Oke, Hindu jangan ditanya, Buddha jangan ditanya, Konghucu jangan ditanya. Adakah di dunia ini deh, bukan sebatas di Indonesia, di dunia ini adakah agama lain selain Islam yang tidak syirik? Gak ada. Taib, agama Nasrani dan Yahudi dulunya syirik gak? Aslinya enggak, asli Islam yang dibawa oleh para nabi, Islam, monoteisme. Namun karena kebid'ahan sebagian dari pengikutnya, akhirnya tersusupi dengan kesyirikan. Orang Yahudi pernah gak berbuat syirik dulu di zaman Nabi Musa? Pernah. Sampai ketika Nabi Musa itu meninggalkan mereka untuk sekian waktu,
orang-orang Yahudi itu di kampung mereka terbisikkan untuk apa? Menyembah patung lembu, anak sapi. Itu berbuat syirik, ya. Ya, Nasrani juga begitu sampai menyembah Nabi Isa alaihissalam. Jadi cuman Islam, agama Hanifiyah yang itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sini millah Ibrahim. Millah maksudnya jalan agama sebagaimana dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih kesayangan Allah. Jadi inti agama Al-Hanifiyah itu Al-Hanifiyah, ya, bukan Hanafiyah. Tidak cenderung kepada kemusyrikan dan dibangun berdasarkan ikhlas kepada Allah itu. Di atas ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, tulus kepada Allah. Ikhlas yaitu tidak ada tendensi kecuali hanya mencari ridha Allah dan apa yang ada padanya dari kenikmatan surga, ridhonya dan seterusnya. Itu ikhlas. Maka sekarang kalau misalnya kita misalnya ada seorang laki-laki yang ngasih ke seorang perempuan uang atau perhiasan, bukan istrinya, perempuan, misalnya pacaran atau misalnya, terus laki-laki itu bilang, aku ikhlas kok ini buat kamu. Pertanyaan ikhlas gak tuh? Ikhlas gak? Ya, dia emang betul-betul tulus buat perempuan itu ikhlas gak? Kalau dibilang ikhlas, ikhlas duniawi, tapi ikhlas berpahala gak ini? Lah enggak, aku ikhlas beneran ikhlas, ini aku tulus buat kamu. Sampai ada lagunya tuh, tulus, ikhlas, apa-apalah namanya itu. Tapi itu kan bukan agama. Ikhlas yang dimaksud di sini yaitu beramal lillahi ta'ala khalas, lillahi ta'ala saja. Tapi sekarang kalau misalnya ada seorang suami, ya, kemudian dia menafkahi istrinya, dia membahagiakan istrinya karena dia tahu itu perintah Allah. Ini ikhlas enggak? Ini ikhlas. Nah, jadi ini mati atau gimana? Kok kayak nggak ada suaranya tiba-tiba? Ayo nanti. Bukan karena ikhlas ya, mikirnya. Ya. Jadi itu ikhlas itu bukan serta-merta klaim seseorang, tapi apa yang sesuai dengan ketulusan lillahi ta'ala itu yang disebut ikhlas. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila," dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Beliau adalah bapaknya para nabi. Di banyak tempat dalam Al-Quran, manhaj beliau sering diulang-ulang agar dijadikan teladan. Ya, jadi bapaknya para nabi, nenek moyangnya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 7, an ta'budallaha wahdahu, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata, adalah khabar an dan dari ungkapan andal hanafiyah. Ibadah dalam makna yang umum adalah merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Adapun ibadah dalam makna yang lebih khusus atau lebih rinci, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata ibadah sebutan untuk segenap perbuatan dicintai Allah dan diridhai Allah, baik maupun perbuatan zahir maupun batin, seperti takut, cemas dari siksa Allah, tawakal, salat, zakat, puasa dan hal-hal lainnya merupakan syariat Islam. Jadi apa kalau itu dicintai oleh Allah dan ridhai Allah, baik merupakan zahir maupun batin, maka itu termasuk ibadah. Ini sebagai bantahan dan tanggapan untuk sebagian orang yang menganggap bahwasanya ibadah itu hanya di masjid. Ibadah itu hanya di masjid. Karena kita memutlakan kalau sholat itu ibadah. Ibadah seolah-olah cuma sholat. Amal seolah-olah cuma sedekah. Sebenarnya ibadah itu mencakup banyak hal. Kalau misalnya antum berhari raya, kemudian antum menampakkan wajah sumringah senyum kepada saudara antum di hari raya, itu bisa termasuk ibadah. Antum mencari nafkah, itu juga ibadah. Ya, cuman di agama Islam ini semua dijadikan sebagai ibadah. Sebutkan perbuatan kecil yang ternyata itu ibadah. Coba apa? Senyum udah tadi kan saya contohkan, Pak. Yang lain, Pak. Salam kecil itu ibadah. Sekarang kalau di agama lain, salam contoh apa? Salam hola. Iya, hola. Salam siapa tuh? Iya, hola bahasa mana?
Spanyol, hola. Iya. Holland Bakery. Ente kadang-kadang ente. Holland Bakery. Ya. Selamat pagi, selamat malam. Iya. Apakah itu ibadah? Enggak. Beda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nilai ibadah. Kata Rasulullah itu assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 pahala, wabarakatuh 10 pahala. Enggak. Ya. Kalau misalnya sekarang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan karena main-main. Antum jawab semua waalaikumsalam warahmatullahi. Itu pahala semua jawaban antum 30 kalau lengkap balik ke orang yang pertama kali salam. Ih, gampang banget padahal tuh. Berani gak antum salam di Indomaret, ikhwan? Berani. Insyaallah ya. Apalagi kalau bareng-bareng ya. Jenggotan bareng-bareng, assalamualaikum. Hah? Nah, iyalah. Oh, iya kena banget ya, nggak terima sumbangan. Tapi kan assalamualaikum yang memang benar beda. Kalau yang nggak terima sumbangan, misalnya assalamualaikum, nah itu nadanya sama itu. Iya, intonasi kan orang tuh dengan intonasi itu ketahuan apa maksudnya. Iya, kalau dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang wafatin berarti. Iya. Tapi itu tetap salam, beribadah nggak? Beribadah, pahala, iya. Kecil, apalagi selain itu, yang amal kecil tapi ada pahalanya. Fadhol, Ustaz. Pahalanya maksudnya bisa pahala. Yang mana di agama ini nggak ada pahalanya itu. Ya. Baca bismillah sebelum aktivitas, terutama yang memang ada sunnahnya seperti makan, minum. Coba ke orang yang non muslim, mereka makan nyebut apa? Saya nggak tahu ya, karena nggak pernah jadi mereka ya, alhamdulillah, bukan punya pengalaman ya. Masuk WC aja dapat pahala. Kalau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC atau masuk masjid dengan tangan kanan apa kaki kanan? Kaki kanan dan tangan kanan. Berarti harus gini berarti ya. Iya, enggak harus baris. Kaki kanan. Taib, itu juga ada sunnahnya. Dan enggak, antum jangan ngalangin kamera. Kaki kanan. Oke. Kemudian kalau misalnya keluar dari masjid, baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ringkas, enggak ada itu di agama lain. Ya, enggak ada di agama lain. Tapi di agama kita itu sebagai ibadah, baik zahir maupun batin, seperti takut, cemas dari siksa Allah, tawakal, salat, zakat, puasa, dan hal-hal lain yang merupakan syariat Islam. Taib, kalau misalnya ada perempuan pakai cadar, kita memang nggak perlu menelusuri niatan seseorang. Tapi misal ada dua akhwat, ada tiga akhwat, satu dia pakai cadar karena jerawatan, dia nggak mau kelihatan jerawatan. Oke, jadi dia pakai cadar. Mendingan dibully tentang cadar daripada dibully karena jerawatan. Itu satu. Kedua, ada yang pakai cadar karena fashion. Ya, kan ada cadar yang kayak gini nih matanya. Ya. Apa nih? Ya, kayak gitu-gitu modelnya kayak gini. Ini cadar bukan tai kucing loh, ini tai cadar ini. Ya kan? Ya kan ada online kayak gitu kan? Iya. Pokoknya dibuat-buat gimana gitu. Ya ada yang di tengah-tengah. Itu kan membuat orang tertarik gak lihatnya? Kan ini fashion kayak gini. Dia pun jangan nanti mikirannya tai kucing lagi ini udah. Nah, ini karena fashion. Oke? Itu dua. Jadi dia tuh pengen lebih stylish gitu. Dua. Terus yang ketiga, ada cadar karena dia tuh kecakapan dan suka di-sweet-sweetin sama orang. Jadi ketika dilewat orang pada sweet gitu. Ya, disiulin gitu. Jadinya dia pakai cadar aja lah.
Taib, di mana yang ini mana yang berpahala dari tiga ini? Yang ketiga, yang pertama karena jerawat, karena nutup jerawatnya. Yang kedua malah enggak, malah supaya orang tertarik. Sebaliknya di fungsi cadar. Yang ibadah berarti yang ketiga doang. Karena itu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena dia memang ikhlas untuk bercadar itu, karena menjaga dirinya gitu. Oke, seperti itu. Sekarang kalau misalnya teman-teman, ya teman-teman sekalian ya, misal saja, bukan di sini, nggak di kantor sono di Burundi, ya jauh lah, jangan sini, jauh lah. Itu kan sholat Jumat, ya sholat Jumat. Satu kantor mereka pada ke masjid gitu loh, masjid kantor, masjid gedung. Akhirnya sholat Jumat. Dan ada beberapa dari mereka yang biasanya nggak pernah sholat, tapi ketika sholat Jumat ya ikutan. Tayyib. Biasanya alasannya apa? Satu, ya karena kan mumpung seminggu sekali masa nggak sholat, itu yang parah ya. Ya, masuk saya nggak parah-parah amat kali, seminggu sekali gitu kan. Yang kedua, nggak enak kalau misalnya nggak kelihatan nggak sholat, nanti orang-orang ngira saya kafir lagi gitu, makanya saya ikutan aja lah Jumatan. Atau yang ketiga, biasanya habis Jumatan kan ada sedekah Jumat. Nah, taib, dari tiga ini mana yang merupakan ibadah? Maksudnya sedekah Jumat dia dapat nasi atau apa gitu kan. Dari tiga ini mana yang ibadah? Antum yang nomor pertama ya pikirannya ya, parah juga. Yang pertama misalnya, ya mumpung lah seminggu sekali, saya nggak parah-parah amat lah, masa seminggu sekali nggak sholat saya gitu. Itu ibadah nggak? Niatan ibadah. Sah nggak dia ibadahnya? Lah ini dia sah. Ini dia bingung kan orang lah. Mas, ini pertanyakan kan, ini mas, antum kan wajibnya 5 kali sehari ya? Ya iya, cuman daripada fulan nggak sama sekali, Jumatan nggak ikut, bisa kan mendingan masih ikut seminggu sekali. Gimana antum ketemu orang ini gimana? Mau jitak tapi udah tua, gimana? Didoain betul, tapi status dia ya kita doain terbaik buat dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Cuman status sholat dia ini sah atau enggak gitu loh, karena dia nanti pun asar nggak sholat lagi, nunggu Jumatan depannya. Itu pun kalau ngantor. Kalau di rumah ya udah diem di rumah, alasan kedua dia pakai. Nggak. Nah, seperti ini para ulama banyak yang mengatakan orang seperti ini kafir sebenarnya, karena dia pun sholat orang kalau benar sholatnya dia Jumatan benar, itu nggak bakal Jumatan doang. Orang kalau benar sholat Jumatnya, nggak mungkin dia tuh nanti kemudian dia nggak sholat lagi nunggu Jumatan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Seandainya benar sah itu sholatnya, pasti dia akan sholat lagi, sholat normal kayak kita, alhamdulillah. Juga Anda pernah dengar ini kan, dulu setelah Idul Fitr di Jakarta ya, ada satu orang atau ada satu kelompok, kan biasa kalau kita habis khutbah selesai kita kan berbondong-bondong tuh ya, bawa sejadah pulang gitu kan, sementara koran-koran tuh jadi sampah semua di sana. Kita kan banyak tuh ya, bro. Ada satu komplotan gitu, golongan gitu, berapa muda, 4 atau 5 gitu ya, ketemu dengan temannya, teman-temannya yang sama-sama muda, wih sholat lu, digituin tuh di tengah-tengah orang tuh. Terus kata orang itu apa? Ya iyalah, setahun sekali masa gue nggak sholat gitu. Beneran wallahi yang denger gitu. Parah kata Ana. Setahun sekali masa nggak sholat gitu kan? Ya gimana ketemu kayak gini? Ya iya sih, antum sholat alhamdulillah sih. Cuman setahun sekali udah gitu, ini sunnah lagi kan? Ikan ketemu kayak gini gimana ya? Mau kita hantam dengan argumen tapi kesian juga belum dapat hidayah. Mau kita diamin, dia nggak ngerasa bersalah, ya. Ini yang seperti ini bisa jadi nggak sah sholatnya teman-teman sekalian. Gini aja, orang kalau misalnya dia puasa Ramadan ikhlas dan dia nggak sholat, itu nggak sah puasa Ramadannya.
gitu loh. Karena dia nggak sholat, dan nggak sholat itu kufur, kekafiran, bukan muslim. Nah begitu. Jadi orang kalau sholat cuman karena masa seminggu sekali saya nggak sholat, lagi mana dengan 5 waktu tiap hari? Kemudian jawaban B, apa tadi jawaban B? Ada. Ya karena nggak enak kalau misalnya saya kelihatan nggak sholat, orang sekantor sholat, saya nggak kelihatan sholat, nanti yang ibu-ibu atau perempuan-perempuan bakal lihat saya apa gitu, atau saya dikira orang kafir. Lah, kalau sholat karena nggak enakan sama orang, sah nggak sholatnya? Nggak sah, berarti dia riya sholatnya atau sum'ah supaya dianggap, bukan karena Allah. Nggak sah sholatnya, bahaya sekali. Atau yang C, sholat Jumat karena ada berkat, langsung tahu antum, iya, langsung nyambung antum kok. Nah, karena ada besek misalnya, Jumat berkat, sedekah Jumat, oke, alhamdulillah ya dapat. Ini orang beda-beda. Kalau yang C ini beda-beda. Ada yang memang dia rutin sholat, alhamdulillah, tapi tujuannya lebih dominan supaya nanti dapat nasi berkat. Ya ini dikhawatirkan, khawatirnya kalau dominan niatnya ke seperti itu, khawatirnya nggak sah sholatnya, khawatirnya. Atau yang B 50-50, nah ini berbahaya juga, khawatir nggak sah juga sholatnya. Atau yang C, yaitu dia ada niatan dapat berkat, nasi berkat, tapi itu bukan niatan unggul gitu loh. Ya ntar dapat ya alhamdulillah gitu. Ya cuman kepikiran aja, ada pikiran aja untuk dapat itu nggak masalah. Ya. Kalau misalnya satu kantor ada satu gedung loh, ada 1000 orang yang sholat Jumat di daerah Jakarta Selatan waktu itu. Alhamdulillah ada nasi kebuli, kemudian dibagikan. Berapa nasi kebulinya? 150. Ya, rebutan orang-orang 150, ya kan? Tapi kalau misalnya memang itu dapat, halal nggak? Halal, nggak masalah. Iya. Taib. Baik, bagian berikutnya, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini nyala nggak ini? Beneran? Gerah gini. Apalagi pas antum buka jaket itu gerah rasanya. Ya. Hah? Oh gitu ya? Oh. Jadi kalau dia udah kepanasan, dia, masya Allah, masya Allah kayak di Swiss gitu keluar. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ikhlas yaitu penyucian. Adapun maksudnya di sini adalah hendaknya setiap hamba meniatkan ibadahnya hanya karena Allah semata dan untuk mendapatkan surga, di mana ia tidak menyembah selainnya, baik malaikat yang dekat ataupun nabi yang utus. Jadi dia tidak menyembah malaikat, tidak menyembah nabi. Jadi meniatkan ibadah hanya karena Allah dan untuk mendapatkan surga. Oke, sekarang kalau kita niatkan ibadah supaya dapat kenikmatan surga, apakah itu termasuk ibadah atau enggak, ikhwan? Termasuk, karena itu adalah sesuatu yang di sisi Allah. Boleh, nggak masalah. Ya. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini millah Ibrahim. "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati la minas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan tidak ada yang benci kepada agama Nabi Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi ada namanya milah Ibrahim, yaitu yang diwariskan juga agama tersebut kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim, agak susah ini nulis seperti ini, tidak baik, nggak bagus tulisannya. Jadi ada Nabi Ibrahim, dan beliau punya anak pertama siapa? Nabi
Ismail. Baru kemudian Nabi Ishaq. Ini dari Siti Hajar, ini dari Siti Sarah. Taib, dari Nabi Ishaq nanti ada juga anak namanya apa? Israel. Atau Nabi Yakub. Nanti dari Nabi Israel ini bakal banyak anak 12 ya. Yang paling bontot diantaranya adalah Yusuf, kemudian ada Binyamin. Jadi ini namanya bin Yamin. Benjamin. Nah. Iya, tambahin dikit lagi. Betawi jadinya. Enggak. Ini bukan nabi kok ini. Ya. Binyamin ini saudara satu ibu dengan Nabi Yusuf. Nah, abang-abangnya ini beda ibu, paham nggak, kawan? Tapi ini semua satu bapak, yaitu Nabi Yakub. Oke. Nah, nanti dari sini nih namanya ini nih anak-anaknya semua nih 12. Ini semua disebut Bani Yakub atau Bani Israel, yaitu Bani dari kata Banin, yaitu anak-anaknya Israel. Nah, dari sini semua nanti 12. Dari 12 inilah kemudian menyebar jadi Bani Israel semua tuh. Entar di bawah-bawahnya itu nanti ada para nabi banyak sampai kemudian paling finalnya Nabi Isa. Paham gak di sini, kawan? Di sini nanti ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ini banyak nabi. Oke ya. Kalau Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Sezaman jadi Nabi Lut. Ya. Sezaman beliau. Taib, kalau Nabi Shu'aib dikaitkan sezaman dengan Nabi Musa. Tapi ingat, Nabi Shu'aib itu bukan bapak mertuanya Nabi Musa, bukan. Yang mengatakan Nabi Shu'aib itu bapak mertuanya Nabi Musa salah. Kan ada kisahnya di surat Qasas, ya kan? Bahwasannya ada dua gadis, dua orang perempuan. Terus Nabi Musa bantuin ngambil air kan. Nah, kemudian sampai dipekerjakan oleh siapa? Bapaknya kedua putri itu. Akhirnya dinikahkan dengan salah satunya. Maharnya apa? Maharnya kontrak kerja 8 musim. Tadi itu maharnya. Tapi itu yang sahih itu bukan Nabi Shu'aib, walaupun itu di Madian. Ya, jadi salah yang mengatakan itu Nabi Shu'aib, bukan Nabi Shu'aib. Ya, ini Bani Israel nih, kawan. Nah, di sini setelah Nabi Ismail ada nggak Nabi? Gak ada. Gak ada Nabi, baru Nabi Muhammad di sini, sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Ini terakhir Nabi Isa, ini Nabi Muhammad, gitu. Ya. Oke. Sampai sini paham kan kronologinya? Inilah semua disebut apa? Bani Israel. Tapi Bani Israel sekarang masih ada nggak? Ya masih ada ya, keturunan beliau ini. Tapi udah jauh sekali. Tapi tetap disebut Bani Israel. Yahudi itu Bani Israel. Cuman mereka versi kafir. Gitu loh. Versi kafir. Lah sekarang yang orang ngikutin agama ini kan di sini agama Nasrani, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Disalahgunakan oleh banyak orang, kemudian jadi agama Nasrani yang seperti sekarang juga. Lah terus gimana kalau misalnya ini Nasrani tapi Batak? Bani Israel gak tuh? Bukan Bani Israel. Paham gak Pak? Ayo kawan. Kan ada gereja Batak, gereja Jawa ya kan ya? Itu yang masuk gereja itu maksudnya ibadah di sana ya kita biarkan mereka ibadah situ, udah seragam mereka. Itu mereka Bani Israel bukan? Ya bukan loh, mukanya Batak sama Jawa gimana Bani Israel? Terus mereka apa? Bani Batak gitu? Bani Jawa? Bani Abidin? Ya Bani Adam betul, kalau itu betul Bani Adam betul. Iya. Mereka ahlul kitab.
Ini semua ahlul kitab. Jadi yang menyatukan mereka dengan ini ahlul kitab, bukan dari segi suku, karena Bani Israil itu suku, kabilah besar gitu loh. Ya. Maka kalau misalnya ada orang bahkan orang pedalaman Papua masuk Kristen, dia ahlul kitab namanya. Bukan Bani Israil. Nggak ada Bani Israil, nggak ada keisraelian ini, nggak ada. Gitu ya. Tapi kafir gak? Ya jelas kafir. Taib. Kalau ini kemudian Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Ya. Ini keturunan Nabi Ismail. Nah, sepeninggal Nabi Ismail ini nanti yang cikal bakal suku Arab. Cikal bakal suku Arab. Sebenarnya Nabi Ismail masih mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, mulai diubah di periode ketika ada seorang tokoh karena akhlaknya baik dan dianggap baik kalau masyarakat, namanya Lu'ai, Amr bin Lu'ai al-Khuzai, yang mengadopsi paganisme yang dibawa oleh dia dari tanah Syam, Suriah. Di tanah Syam itu kan dulu tanahnya para nabi dulu. Tapi setelah udah menyimpang, mulai mereka menyembah berhala. Amr bin Lu'ai al-Khuzai di sini keturunan Nabi Ismail itu kemudian kayaknya bagus ini, karena apa? Ini kalau orang nggak punya ilmu nih, menganggap baik sesuatu tanpa ilmu. Wah bagus nih, di tanah Syam ini kan tanahnya para nabi dulunya. Kok mereka sekarang nyembah patung-patung ya? Akhirnya kayaknya bagus nih, dibawalah ke Ka'bah, ke Mekah. Dari situ sumbernya kemusyrikan. Tadinya itu agamanya sama, ritual Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Nah kemudian beberapa fase berikutnya datanglah Nabi Muhammad SAW memberantas itu semua. Setelah patung-patung paganisme ini udah berakar di tanah suci, di tanah Arab, Nabi Muhammad SAW memberantas itu semua, makanya dimusuhin. Nah Nabi Muhammad SAW di ketika periode jahiliyah, apakah mengikuti agamanya ini atau mengikuti agamanya Amr bin Lu'ai dan kaum musyrikin saat itu? Nabi Muhammad tetap ada di agama lawas, yaitu tidak berbuat syirik, tidak menyembah berhala. Tidak ada nabi yang pernah menyembah berhala, nggak pernah. Nggak ada nabi yang pernah minum khamar. Ya, dahulu kala Nabi Muhammad nggak pernah minum khamar. Kan pernah dengar nggak di suatu pesta orang-orang musyrikun malam-malam beliau diundang juga, datang tapi kemudian Allah jadikan beliau tidur, nggak jadi ikutan. Karena Allah jaga beliau alaihissalam sebelum jadi nabi dulu, masih mudanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga tidak pernah minum khamar. Ya begitu. Ya jadi ini ikut milah Ibrahim. Nah sekarang apakah Bani Israel agamanya agama Ibrahim juga? Ya atau tidak? Lah iya agama Nabi Ibrahim juga nih. Sama. Sebenarnya ini semua sama. Agama Nabi Ibrahim semua nih, para nabi ini. Tapi kenapa kedua ini bertengkar nih, keturunan yang Arab versus Bani Israel Yahudi sekarang? Kenapa bertengkar? Nih, sebab bertengkarnya apa ikhwan? Antum tahu nama ana nggak? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Antum nggak tahu nama ana? Teman-teman di sini nggak tahu nama ana siapa coba? Kalau bisa jawab boleh pulang, ayo. Hasan. Ya. N diganti D jadi apa? Nah itu. Karena hasad. Ya. Biar ingat nama anak juga itu, ya. Karena hasad, akhirnya mereka itu menolak Nabi Muhammad SAW. Padahal agama Nabi Muhammad penyempurna agama mereka, agama Nabi mereka, tapi ditolak oleh mereka. Nah lihat di sini kemudian wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, yaitu agama Islam. Sekarang Anda tanya kepada antum teman-teman sekalian, agama yang sekarang kita anut sekarang agama Nabi Ibrahim juga bukan? Iya, agama Nabi Ibrahim juga. Agama Nabi Ibrahim asasnya apa? Tauhid dan anti syirik, gitu loh. Itu asasnya. Nah siapa yang menyusupkan ke agama Islam ini penyerupaan terhadap agama lain, pasti berkelutan sama syirik dan bid'ah. Makanya ada aliran Nusantara atau ANUS itu. Pakai aliran Nusantara, Islam versi Nusantara, bukan versi Arab kata
si mbah-mbah bahlul itu agama kita, agama Nusantara, agama ormas, Allah musta'an. Bikin agama baru dia, mereka ini. Disusupkan di situ ritual-ritual yang sifatnya tradisional dan berasal dari orang-orang Sanskerta dahulu, orang-orang Jawa terdahulu, warisan budaya terdahulu, warisan Buddha dan semisalnya. Ya, akhirnya apa? Bercampur, jadinya jadi kesyirikan. Apakah itu agama Nabi Ibrahim? Bukan. Itu agama kemusyrikan, di blending dengan agama Islam. Ya, sinkritisme namanya. Ya, seperti itu. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sungguh di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya berfirman, aslim. Aslim di sini tunduk patuhlah, yaitu Islamlah. Aslim ini perintah. Islamlah. Maka kata beliau, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Jadi Islam, makna asal Islam adalah al-istislam, yaitu menyerah, tunduk patuh, itu Islam. Oke. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya. Begitu pula Nabi Yakub. Tadi siapa Nabi Yakub di sini? Nabi siapa namanya? Selain Yakub, Israel. Nabi Ibrahim kemudian berkata, sama juga Nabi Yakub, wahai anak-anakku, ini perkataan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Dan juga kelak cucu Nabi Ibrahim yaitu Nabi Yakub juga berkata itu kepada anak-anaknya. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dengan memeluk agama Islam. Wa antum muslimun. Berarti agama ketika itu agama Muslim, Islam. Iya, gitu. Lah terus sekarang kenapa kok ada Yahudi, agama Yahudi, ada Nasrani? Dulunya Islam. Ketika di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, Islam. Cuman setelah kepergian mereka, wah, dikacaukan itu agama dengan kebidahan. Bahkan ketika masih ada Nabi Isa sekalipun. Nabi Isa itu kan buronan, ikhwan. Maksudnya buronan ini bukan negatif, tetapi orang-orang Yahudi yang kufur kepada Allah itu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikejar-kejar, makanya disebut Al-Masih. Al-Masih itu karena banyak berjalan di atas muka bumi ini, dan saking apa? Saking dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang satu kaum dengan Nabi Isa, yang didakwai oleh Nabi Isa. Makanya kemudian mereka berusaha menyalibnya. Nah ketika itu Allah Ta'ala serupakan salah satu muridnya Nabi Isa mirip dengan Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, kemudian diserupakan oleh Allah mirip. Oh ini nih Isa nih, akhirnya disalib. Yang disalib itu Nabi Isa bukan? Bukan. Bagi orang Yahudi mereka telah berhasil menyalib Isa. Orang Yahudi bilang gitu. Bagi orang Nasrani, yang Nasrani benar Islam, itu mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa telah diangkat oleh Allah ke langit. Nah orang Nasrani yang salah faham, yaitu mereka berkata Nabi Isa telah dibunuh karena menebus dosa-dosa umatnya. Makanya dalam Christianity, agama Kristen, dosa-dosa orang manusia itu ditebus oleh pengorbanan Nabi Isa. Gitu. Ya. Ini mantap, ini enak buat matiin lampu, matiin live streaming, selesai kajian, bobok tidur. Ya udah, kita ada 7 menit buat tidur ini insyaallah. Dingin. Izin ke WC. Taib. Taib. Ada pertanyaan sampai sini, ikhwan? Sampai sini, ya, fadhal. Iya. Nabi Isa? Hah? Iya. Halal. Iya. Ahli kitab. Iya. Jadi kalau dari segi muamalah,
dan dari segi dzabah ya persembelihan, kita bedakan mereka ini ahli kitab. Beda dengan, maksudnya ahli kitab itu yang memiliki kitab samawi. Beda dengan selain dari mereka, selain dari Yahudi Nasara, dari Hindu, Buddha, Konghucu dan semisalnya, Viking dan semisalnya. Maka yang seperti itu musyrikun, ya nggak boleh dimakan sembelihannya. Iya. Tapi kalau dari segi keagamaan, kita katakan semuanya musyrik. Tapi dari segi muamalah atau dari segi penyembelihan, kita katakan mereka dari segi muamalah ini masuk ke dalam jual beli. Dari segi mungkin jual beli nggak dibedakan sama musyrik sama ahli kitab. Tapi dari segi nikah, dari segi sembelihan, ya, dan dari segi dakwah itu dibedakan. Iya. Gitu. Maksudnya dakwah di sini artinya mereka itu punya kitab. Kita bisa menyalahkan mereka melalui kitab mereka. Gitu loh. Ya. Dari segi sembelihan, ahli kitab sembelihnya halal. Kalau antum ke negeri yang di situ mayoritas Nasrani, maka sembelihan mereka halal. Tapi ketika memang antum kayak kurang berkenan, entah karena merasa ini takutnya bersubhat, atau karena antum tahu orang-orang Nasrani sekarang itu kan rata-rata enggak baca bismillah, ya kan? Maka meninggalkannya lebih afdol dan mencari yang lebih halal. Misal negeri yang dominan Kristen, negeri apa ya kawan? Inggris, misal. Yang dekat aja Australia, Timur Leste lah. Atau Bali misalnya. Oh enggak, Bali musyrik kita. Enggak, al-muhim yang Kristen, Australia misalnya. Ke sana. Ya. Ada restoran-restoran biasa orang-orang Kristen gitu. Kalau antum merasa keberatan, maka jangan makan bagian dagingnya. Vegetarian aja, vegetable. Sayur mayur gitu. Tapi kalau antum pengen beli daging, coba cari toko yang muslim. Atau yang mungkin Nasrani tapi ada tulisan halalnya. Itu ada loh kayak gitu-gitu tuh. Ya, untuk menarik konsumen muslim. Ada. Nah, itu silakan kayak gitu. Ya. Adapun kalau misalnya negeri yang mayoritas itu ateis, Hindu atau Buddha, contoh apa? China, Rusia. Rusia itu komunis. Walaupun komunis itu nggak mesti ateis, tapi agama di sana nggak di ini. Oke, kemudian misalnya India, tapi di daerah yang mayoritasnya Hindu, maka secara mutlak ada toko yang di situ menjual daging. Tapi bagaimana kalau misalnya nih yang jual di daerah India nih dan mayoritas di situ apa Hindu, penjual juga Hindu, jual kebab. Ya? Nah makanya kan antum tanya ke ini, Mas, ini kebab apa? Sapi apa nih? Dia bingung. Kucu-kucu hotai. Dia bingung boy. Antum pakai bahasa Inggris. Mereka tuh lebih paham bahasa Inggris daripada kita loh. Walaupun logatnya kita lebih bagus sebenarnya. Ini kebab dari bacon atau dari apa? Oh, dari buffalo gitu ya. Misalnya ya. Yang nyembeli siapa? Antum sendiri atau Hindu lain? Kami Hindu misalnya kita Hindu. Enggak usah boleh. Antum beli rotinya aja, jangan beli dagingnya, gitu. Nah kalau misalnya di Madinah atau umroh misalnya, apa shawarma, apa namanya? Shawarma apa? Hah? Iya kayak gitu. Itu kan yang banyak orang India yang jual itu. Tapi India Muslim, gimana hukumnya? Ya halal lah. Pertama ini di Madinah ngawur aja, itu kan satu. Kedua, ini orang Muslim, ya udah kalau Muslim mau Batak kayak mau Jawa, ya kita ambil makanannya gitu. Ahli kitab boleh, cuman kalau emang antum mau lebih hati-hati, cari yang lebih dijamin kehalalannya. Begitu. Baik, bagaimana kok di Bekasi ini ada restoran Nasrani, ownernya Nasrani, dan itu bebek misalnya. Oke, gimana? Boleh? Boleh. Pertama yang nyembeli bukan ownernya.
Enggak. Masa owner sendiri? Coba bebek Kaleo tuh. Yang punya emang Nasrani kan? Yang punya Nasrani itu. Emang ownernya yang motong satu-satu gitu buat setiap toko franchise. Capek lah dan nggak bakal kayak gitu juga. Mainkan yang motong mungkin third party vendornya atau mungkin orang Muslim yang kerja di situ, nggak masalah. Hatta yang kerja di situ semua Nasrani. Ketika umumnya ini di negeri Islam dan mereka ahli kitab, maka halal, nggak masalah. Cuman ya lebih afdal tentu antum pilih yang lebih clean lah, lebih bersih. Seperti itu ya Khalid. Ya. Baik, saya cukupkan. Kita cukup sampai situ insyaallah. Jazakallahu khair jaza. Dan ana mohon maaf kalau di awal tadi ada memberikan nasihat, karena ana sayang sekali sama antum. Sebagaimana antum juga sayang sama ana, cuman mengungkapkan sayang itu enggak dengan kalimat sayang, kadang-kadang dengan amarah. Enggak, ana enggak marah, Allah, ana enggak marah. Ana enggak marah. Ana mencintai antum semua karena Allah. Ana pengen semuanya itu baik karena Allah, bukan karena ana pengen dikagumi, enggak, pengen ditaati, enggak sama sekali. Ya insyaallah no hard feelings ya, nggak ada perasaan-perasaan tertentu kan? Iya harus. Lebih baik kan kayak gini daripada anda ngedumbal di belakang terus anda ngejelekin antum di belakang, kan gini kan ya? Iya. Semoga antum memaafkan ana dan juga kita semua saling maafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.